Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Ya, sebelum belajar jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya materi tentang lingkaran, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran ya, ada jari-jari, diameter, busur, tembereng, tali busur, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang keliling lingkaran ya. Nah, di sini materi yang pertama ada keliling lingkaran dan nilai pi. Langsung kita mulai ya. Apa sih keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran adalah panjang kurva yang membentuk lingkaran. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Ya. Baik, jadi titik A, ya, A yang besar ya, Nak ya, terletak pada lingkaran P, ya, yang gambar A. Kemudian keliling lingkaran P adalah panjang kurva dari titik A hingga titik A lagi. Dengan demikian, cara lain kita dapat memotong lingkaran di titik A, kemudian merentangkan seperti pada gambar B. Jadi misalnya kalian punya tali, ya, atau misalkan ada kawat, ya, tahu kawat ya, yang berbentuk lingkaran, itu kalian potong, nah kalian rentangkan, itu nanti jadi seperti yang pada gambar B. Ya, ini jadi yang lingkaran gambar A itu dipotong kemudian direntangkan, nah jadinya gambar yang B seperti ini ya. Baik, berikutnya. Nah, di sini sekarang untuk rumusnya ya. Jadi untuk setiap lingkaran itu berlaku rumus berikut. K sama dengan Pi dikali D atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R ya. Jadi kalau keterangannya ya, Nak ya, kalau K itu keliling lingkaran, D itu diameter, R itu jari-jari. Jadi misalkan lingkaran tersebut diketahui diameter, berarti kita pakai K sama dengan Pi dikali D ya. Kalau dia diketahui jari-jari, jadi K sama dengan 2 dikali Pi dikali R ya. Jadi kalau diameter itu Pi kali D, kalau jari-jari 2 dikali Pi dikali R ya. Jadi untuk memudahkan dalam perhitungan, nilai Pi ya, nilai Pi itu ada 22/7 dan 3,14. Nah, untuk 22/7 itu digunakan jika jari-jari atau diameter lingkaran adalah bilangan kelipatan 7. Jadi kalau diameter atau jari-jarinya bisa dibagi dengan 7, itu nanti menggunakan 22/7. Sedangkan yang tidak bisa dibagi dengan 7 itu menggunakan 3,14. Ya, diingat-ingat. Kalau bisa dibagi dengan 7 itu menggunakan 22/7. Kalau tidak bisa dibagi dengan 7 menggunakan 3,14. Yaitu apabila diameter atau jari-jarinya diketahui bilangannya. Kalau tidak 7, ya, kalau 7 berarti 22/7. Kalau nggak bisa dibagi dengan 7 berarti 3,14. Baik. Nah, di sini menentukan jari-jari. Maksudnya Bu menentukan jari-jari bagaimana? Jadi nanti misalkan ada soal, itu diketahui kelilingnya, nah kalian diminta menentukan jari-jarinya. Ya, jadi ini ada rumusnya, apabila diketahui keliling berarti jari-jarinya berapa? Nah, rumusnya R sama dengan K per 2 dikali Pi. Ya, jadi tetap R itu jari-jari, keliling itu K. Kalau Pi itu 3,14 apabila tidak bisa dibagi dengan 7, atau 22/7 apabila dia bisa dibagi dengan 7. Ya, baik, berikutnya.
Nah, di sini diameter sekarang. Kalau tadi menentukan jari-jari, sekarang menentukan diameter. Itu rumusnya D sama dengan K dibagi Pi. Ya. Jadi apabila diameternya, maaf, D itu diameter, K keliling lingkaran, Pi ya seperti yang tadi. Pi itu tetap 3,14 kalau nggak bisa dibagi dengan 7, atau 22/7 apabila bisa dibagi dengan 7. Ya, jadi rumusnya kalau R itu tadi K per 2 kali Pi, ya. Kalau D itu K per Pi, atau K dibagi dengan Pi. Nah, berikutnya di sini Ibu mempunyai contoh pembahasan soal. Silahkan kalian simak ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberi contoh ya. Nanti silahkan kalian buka buku kalian halaman 75 yang Ayo Berlatih ya. Ibu akan mengambil contoh dari soal tersebut. Nah, sekarang Ibu mau mengambil yang nomor 1C. Ya, di situ diminta mencari keliling lingkaran apabila diketahui jari-jarinya ya. Nah, di situ yang 1C itu jari-jarinya adalah 10. Nah, berarti kelilingnya berapa? Kan begini ya. Nah, sekarang langsung kita kerjakan. Untuk keliling, apabila diketahui jari-jari, berarti rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Ya. Nah, di sini jari-jarinya adalah 10. Karena 10 tidak bisa dibagi dengan 7, maka Pi-nya menggunakan 3,14. Ya, dikalikan dengan jari-jarinya tersebut. Nah, 10 ya nak ya. Nah, berarti 2 dikali 31,4 karena dikali 10 berarti komanya ini mundur satu langkah ya. Karena di sini ada 01. Nah, hasilnya adalah 62,8 cm. Nah, kalau keliling itu satuannya cm atau meter dan sebagainya biasa. Jadi nggak ada pangkat 2 maupun pangkat 3. Nanti kalau pakai pangkat 2 itu untuk mencari luas, kalau pangkat 3 atau kubik itu nanti untuk mencari volume ya. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya itu di nomor 1D ya. Tetap di halaman 75. Nah, itu kalau diketahui diameternya. Nah, diameternya itu adalah 49. Nah, ingat ya, kalau menulis diameter itu pakai D kecil. Nanti kalau pakai D besar seperti ini nanti kalau dalam matematika dia ada determinan. Jadi beda ya nak ya. Jadi ini D kecil kalau untuk diameter ya. Jadi 49, kemudian kelilingnya itu berapa? Nah, langsung kita cari. Kalau keliling menggunakan diameter itu adalah Pi dikali D ya. Kalau dia menggunakan jari-jari 2 dikali Pi dikali R, karena diameter ini nilainya adalah 2 kali jari-jari ya. Kalau jari-jari berarti adalah setengahnya diameter seperti ini ya. Ini tolong diingat-ingat. Nah, ini Ibu kotakin. Nah, langsung kita kerjakan. Karena di sini diameternya adalah 49 ya. Berarti 49 kan bisa dibagi dengan 7. Berarti Pi-nya memakai 22/7 dikali 49. Ini 1, sini 7 ya. 7 kali 22 140 tambah 14 154 cm. Nah, kemudian kita akan mencari jari-jari lingkaran apabila diketahui kelilingnya. Ini untuk soal yang nomor 2A ya. Di situ kelilingnya adalah 132 cm. Nah, berarti jari-jarinya berapa? Kan begini ya nak ya. Nah, kemudian untuk rumusnya apabila diketahui
kelilingnya ya untuk mencari jari-jari itu sama dengan K 2 dikali Pi. Ya, langsung kita masukkan 132 2 dikali 22 per 7. Kemudian 132 ya 44 per 7. 132 ini kita balik ya nak ya, karena dibagi jadi dikali, tetapi yang ini kita balik ya 7 per 44 seperti ini. Nah 132 dibagi 44, 120 tambah 12 benar, berarti ini 3 kali 7 21 cm. Nah begini ya cara mengerjakannya. Nah berikutnya kita akan mencari diameter apabila diketahui kelilingnya. Tadi kan jari-jari ya, sekarang diameter itu pada soal yang nomor 3A ya. Di situ kelilingnya adalah 44 cm. Nah, berarti diameternya berapa? Nah, untuk rumusnya yang sudah Ibu sampaikan, itu kalau diameter, cara mencarinya adalah K per Pi. Ya, 44 per 22 per 7. Berarti 44. Nah, ini kita kalikan seperti tadi ya. 7 dikali 22. Ini 1, ini 2. 2 kali 7 adalah 14 cm. Seperti ini ya cara mencarinya. Nah, itu tadi adalah contoh pembahasan soal ya nak ya. Nah, berikutnya Ibu akan memberi tugas ke kalian untuk hari ini. Itu ayo berlatih halaman 75-76 ya. Nanti silahkan kerjakan yang nomor 1A dan 1E, nomor 2C, 3B, nomor 4, nomor 7A, nomor 8, dan nomor 10. Nah, seperti biasa, nanti kalau masih ada kendala maupun masih ada yang bingung, silahkan untuk kelas 6A nanti bertanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B nanti silahkan tanya ke Bu Mega ya. Nah, kemudian berikutnya Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.